Dan hadirin yang kami muliakan, sekarang kita sedang berada di penghujung fase keempat. InsyaAllah sebentar lagi kita akan masuk fase kelima. Fase pertama Nabi Muhammad yang pimpin. Fase kedua Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga kerajaan-kerajaan Islam yang memegang syariat Islam. Dan fase keempat fase kita, yaitu Islam sedang tidak memimpin dunia. Sementara fase kelima Islam kembali memimpin dunia. Fase kelima sebentar lagi insyaAllah. Tempatnya dan awal Islam mulai menang yaitu titiknya Palestina. Diawali dengan bebasnya kembali Masjidil Aqsa jatuh ke tangan umat Islam. Lalu Baitul Maqdis bebas, kemudian barulah Palestina merdeka. InsyaAllah ta'ala, InsyaAllah kalau tidak tahun ini, maka 2027 terjadilah sesuatu yang membuat titik balik kebangkitan dunia Islam kembali insyaAllah ta'ala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, hanya saja suasana dan kondisi titik di mana Islam kembali menang dan bangkit itu saat ini benar-benar di puncak lelahnya Bapak Ibu, yaitu Palestina. Alhamdulillah kabar gembiranya, Suria, Damaskus Suria sudah jatuh ke pangkuan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sekarang Israel di balik putus asanya, dia mencoba mengamuk ke Iran, mengamuk ke Lebanon, mengamuk ke Suria, mengamuk ke Yordania, dan tetap membantai di dalam Palestina. Tapi ini tak lama lagi. Walaupun begitu, kita yang ada di sini tidak bisa hanya jadi penonton, sebab kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Hadirin yang saya cintai, sekarang kita betul ya di fase keempat. Kita sadar, kita yakin, Bapak Ibu yakin nggak Palestina sebentar lagi pasti menang dan merdeka? Bapak Ibu yakin tidak Palestina sebentar lagi pasti menang? Bapak Ibu yakin tidak Palestina sebentar lagi insya Allah ditolong oleh Allah dan Israel terjungkal, Israel lenyap dari peta dunia, yakin tidak? Bapak Ibu yakin tidak Amerika sang diktator dan teroris sejati di muka bumi sebentar lagi hanyut dan hilang tenggelam dalam sejarah, tidak lama lagi, yakin tidak? Yakin. Dari mana Bapak Ibu yakin? Sumber yakin Bapak Ibu dari mana sumbernya? Satu saja alasan Bapak Ibu. Kami yakin karena kami melihat sampai hari ini rakyat Gaza Palestina, rakyat Palestina seluruhnya sabar dalam menghadapi berbagai ujian yang sangat mengerikan ini. Dan para pejuangnya juga luar biasa sabar dan tangguhnya. Sementara Allah berjanji, Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah adalah ketika sudah terbukti sabarnya. Sesungguhnya orang yang sabar Allah membersamainya, Allah mencintainya. Orang-orang yang senantiasa bersabar pasti Allah menangkan mereka. Ini sangat banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis. Bapak Ibu bersaksi tidak? Rakyat Palestina adalah rakyat paling sabar di muka bumi. Yakin dan percaya tidak Bapak Ibu? Sampai hari ini berapapun, bagaimanapun Amerika mencoba mendobrak Pak, berbagai macam cara, tapi ternyata hari demi hari upaya mereka makin mandul. Bahkan terbukti sekarang PBB pun sekarang 153 negara di muka bumi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Alhamdulillah. ICC, ICJ mereka sepakat mengeluarkan vonis bahwa Israel penjahat perang. Israel adalah penjajah. Israel menganeksasi secara paksa dan brutal tanah Palestina. Mereka wajib kembalikan. Adapun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah penjahat perang, harus diadili di mahkamah internasional. 14 petinggi-petinggi Israel harus diseret ke pengadilan internasional karena mereka dianggap penjahat perang. Jadi Bapak Ibu, sekarang dunia sudah berpihak kepada Palestina. Sementara Amerika sekarang Pak melakukan kesalahan terbesar. Amerika sudah meninggalkan PBB, betul? Amerika sudah tidak mengakui lagi PBB. Lalu mereka menarik diri dari 58 organisasi internasional, baik WHO-nya, WHAF-nya, baik dari UNICEF-nya, dari apa saja Amerika menarik diri. Lalu mereka dirikan sendiri tandingan bagi PBB, namanya BOP. Apa nama BOP itu? Board of Peace, lembaga perdamaian. Baru saja mereka buat Board of Peace Pak, Venezuela. Presidennya diculik di tengah malam. Di negaranya Pak. Kemudian Iran diserang. Ya, di negaranya. Ali Khamenei mereka bantai bersama dengan petinggi-petinggi Iran lainnya. Maka Board of Peace diakui dunia bukan peace, tapi Board of War. Ya, lembaga atau majelis perang.
Dan sayangnya Presiden Indonesia yang tercinta Bapak Prabowo Subianto ada di dalamnya. Semoga Allah kuatkan hatinya, keluar cepat dari BOP Pak Presiden. Amin. Semoga sadar Pak Presiden, beliau salah besar ada dalam BOP. Tapi baiklah, ini buatan Amerika. Dan Donald Trump tepuk dada. Dengarin kalian semua, saya pimpinannya. Apakah saya tetap presiden atau tidak presiden, BOP ini tetap saya pimpinannya. Emang dia siapa? Dan dia paksa negara-negara yang sudah ada tergabung dalam BOP, termasuk Indonesia, tunduk kepadanya, patuh kepadanya. Lalu ketika ada undang-undang internasional yang dilanggarnya, dengan gagah Donald Trump ini berkata, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum internasional, sayalah hukum. Wih, udah kayak Firaun itu Pak. Udah kayak Firaun. Ana rabbukumul a'la, sayalah yang tertinggi, sayalah Tuhan yang paling tinggi, sayalah sang pengatur, sayalah hukum yang tertinggi. Mirip Donald Trump ini dengan Firaun. Firaun bagaimana nasibnya Bapak Ibu? Firaun bagaimana nasibnya Bu? Bagaimana nasibnya Firaun? Tenggelam atau berjaya? Dan dia tenggelam di puncak-puncak Firaun sedang berkuasa penuh, betul? Tenggelam Firaun ketika Musa dan Bani Israel di puncak-puncak tidak berdayanya, betul? Tenggelam Firaun ketika Firaun di puncak-puncak brutal dan nakal jahat. Hal yang sama akan terjadi dengan Amerika. Akan terjadi dengan Israel. Amin. Dan kita di sini bertekad, saya, Bapak, Ibu tidak akan pernah berhenti membersamai Palestina sampai kami menyaksikan Palestina merdeka. Atau kami meninggal dunia sementara kami di sisi Allah diakui sebagai orang yang beriman. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita sama-sama memulai azam. Azamnya azam dalam jangka waktu sampai saya meninggal dunia atau sampai Palestina merdeka. Azamnya ngapain? Saya akan terus membersamai Palestina walaupun jumlahnya tidak seberapa. Sebenarnya Pak, tolong dibuka Bang Abid. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk masalah Palestina ini telah keluar fatwa 70 negara muslim. Dan fatwa ini dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat. Nah ini, pertemuan ulama ini terjadi pada tanggal 4 April 2025. Kurang setahun yang lalu. Apa isi fatwanya? Ada 15 fatwa. Coba kasih lihat isi fatwanya. 1, wajib bagi umat Islam berjihad melawan Zionis Israel. Kemudian tidak boleh mendukung Israel. Jangan memberikan suplai apapun termasuk minyak, bahan bakar segala macamnya ke Israel. Kemudian agar segera dibentuk aliansi militer umat Islam seluruh dunia. Dan semua perjanjian yang sudah dibuat dengan Israel tolong tinjau ulang kembali, kalau perlu hentikan, jangan diteruskan. Dan poin ke-6, kalau tak sanggup berjihad melawan Israel dengan fisik, berjihadlah dengan harta. Bagaimana cara berjihad dengan harta? Tolong rakyat Palestina yang masih hidup agar mereka tetap bertahan hidup. Tapi niatnya, karena setiap rakyat Palestina Pak, kalau kami tanya, saya Pak ya alhamdulillah ini dengan izin Allah, tiap tahun itu berangkat ke Palestina minimal 2 kali. Biasanya 3 kali Pak. Ini kalau enggak perang sekarang Timur Tengah, insya Allah tanggal 15 Maret ini saya sudah berangkat lagi ke Aqsa. Saya bawa jamaah Bapak Ibu, saya berangkat ke sana, dari dekat saya lihat apa kata rakyat Palestina. Apa kata mereka kepada kami? Demi Allah, selama kami masih hidup, kami akan terus jaga tanah dan bumi ini. Dan kami akan terus pertahankan. Kami akan terus berjuang sampai merdeka Palestina ini. Sampai merdeka Masjidil Aqsa. Sampai bebas tanah suci kita Baitul Maqdis. Atau kami syahid demi mempertahankannya. Jadi tekad mereka, selagi mereka masih hidup, mereka akan tetap mempertahankan tanah suci kita, Baitul Maqdis, masjid suci kita, Masjidil Aqsa. Jadi dengan cara kita bantu mereka agar mereka bisa bertahan hidup, dengan cara itu sebenarnya kita bantu mereka untuk tetap terus berjuang. Bagi mereka, selama kami hidup, kami akan tetap berjuang. Selama kami masih hidup, selama itu kami masih berjuang. Tolong dengarkan hadis berikut ini. Bagaimana bentuk jihad mal itu harus kita lakukan? Kata Rasulullah, man lam yaghzu, siapa yang belum pernah berperang. 1, Bapak Ibu udah pernah berperang apa belum? Mohon dijawab dengan jujur. Bapak, Ibu semua dan anak-anak kami, kita semua udah pernah berperang di jalan Allah atau belum? Perangkat senjata nih, udah apa belum? Nenek moyang kita udah, mereka berperang melawan penjajah ya. Kalau tidak pernah perang, kata Nabi, yang kedua, walam yujahiz ghazian, kalau kamu memang tidak bisa berperang, sementara itu sudah ada fatwanya ya, fatwanya wajib berjihad melawan Zionis Israel. Sekarang kita tidak punya jalan, tidak punya peluang untuk ke sana. Oke, kalau begitu, hadis yang kedua, walam yujahiz ghazian,
Barang siapa yang tidak membiayai orang yang sedang berperang, barang siapa yang tidak mendanai orang yang sedang berperang, barang siapa yang tidak mau memodali dan memberi support dana orang yang sedang berperang di jalan Allah. Bapak Ibu, sampai hari ini para pejuang dan rakyat Palestina, ada nggak Bapak Ibu tunjang mereka dengan dana? Ada nggak Bapak Ibu supply mereka dengan modal agar mereka terus bisa berjuang berperang? Kalau belum, masuk kita dalam hadis ini. Berjihad secara fisik? Enggak. Membantu orang sedang berjuang? Enggak juga. Maka yang paling tidak Pak, yang paling rendah nih, paling kecil nih. Walam yakhluf ghazian fi ahlihi bi khairin. Dan dia tidak mau menanggung biaya hidup keluarga para pejuang yang ditinggalkan oleh para pejuang. Jadi ketika para mujahidin berangkat berjihad, sementara dia tulang punggung keluarga, keluarganya jadi tanggung jawab siapa? Keluarganya jadi tanggung jawab siapa? Jadi tanggung jawab umat Islam yang tidak bisa ikut berperang. Tanggung keluarga para pejuang ini. Orang-orang yang ada di jalur Gaza, orang-orang yang ada di tepi barat Palestina, mereka ini Pak, keluarganya yang muda-muda, yang kuat-kuat pergi berperang, berjihad. Sementara siapa yang mencarikan hidup dan nafkah? Umat Islam. Kalau itu tidak kita lakukan, apa kata Rasulullah? Kalau itu tidak kamu lakukan, tingkat yang terakhir nih, yaitu menanggung biaya hidup keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demi berjihad, maka itu tidak kamu lakukan. Dua hal terjadi pada kamu, kata Rasul. Bu, Ibu, perhatikan Bu, kalau itu tidak kita lakukan, dua hal pasti terjadi pada kita Pak. Apa dua hal itu? Satu, yang pertama, selagi kamu masih hidup di dunia dan sampai hari kiamat terjadi, kamu akan mendapatkan qari'ah. Qari'ah itu hantaman hebat oleh Allah selama kamu masih hidup. Nanti dalam barzakh kamu dihantam dengan azab, dan ketika sebelum kiamat kamu akan babak belur di azab. Innalillah, walaupun kita ada sholat, kita ada puasa. Adapun di akhirat kata Nabi, keluarga dan mujahid yang dulu di dunia tidak kamu bantu, yang tidak kamu ayomi, di akhirat berhak mengambil pahala kamu berapa yang mereka mau. Kalau mereka ingin ambil pahala kita sebanyak-banyaknya, sampai habis semua pahala kita, mereka berhak melakukannya. Kenapa? Dulu di dunia kamu tidak mau membiayai mereka perang, kamu tidak mau menanggung keluarga mereka yang mereka tinggalkan demi berperang. Padahal berperang menjaga Al-Aqsa, berperang mengusir penjajah, berperang memerdekakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kewajiban kita bersama. Sementara fatwanya sudah jelas ada. Kalau tidak bisa dengan fisik, ya dengan harta. Tidak kita lakukan, selesai sudah. Nasib kita di ujung tanduk Bapak Ibu. Maka kehadiran kami di malam hari ini sebenarnya penyambung lidah dari fatwa ulama ini. Para ulama dunia. MUI Pusat berkata kami mendukung fatwa ini, kami ada dalam fatwa ini, dan kami bersama dalam fatwa ini. Secara kemanusiaan memang mereka tersiksa, menderita, menuju kematian karena mereka dibantai, dibunuh, yang dimakan juga nggak jelas, sahur entah dengan apa, berbuka entah dengan apa, sholat mau di mana, sementara kita aman dan nyaman di sini. Padahal pekerjaan mereka, selama mereka masih hidup, mereka akan terus berjihad, berjuang, mereka akan terus mempertahankan tanah air umat Islam. Palestina itu tanah air kita Pak. Kata Umar bin Khattab, Baitul Maqdis adalah tanah wakaf untuk umat Islam. Berarti seluruh umat Islam sedunia pemiliknya. Kalau dia dijajah, seluruh kita wajib membebaskannya kembali. Satu jengkal pun kita tidak izinkan Zionis Israel untuk menjajahnya. Hari ini, mumpung kita masih dalam suasana Ramadan, Allah hadirkan Zulkifli Muhammad Ali ke tengah-tengah kita. Kami benar-benar menghimbau dan mengajak Bapak Ibu semua, ayo Bapak Ibu, selamatkan diri kita, selamatkan iman kita, selamatkan amal kita di mata Allah dengan cara bersamai Palestina dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Seharusnya Bapak Ibu secara fisik berangkat berjihad ke sana. Setidaknya Bu secara fisik beli paspor, buat paspor, beli tiket pulang pergi ke sana, bawa obat-obatan, bantu anak-anak yatim, obati yang luka-luka, yang lapar kasih mereka makan. Harusnya kan kayak gitu Pak. Tapi pasti kita nggak sanggup karena dananya besar. Kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya, lagian ke sana ternyata sulit. Ada NGO yang punya jalan bisa membantu penyaluran itu atas nama kita. Kenapa kita tidak mengambil peluang dan kesempatan ini? Insya Allah Ta'ala malam hari ini ada azam yang sangat kuat. Saya yakin apabila saya tanggung saudara muslim Palestina saya di keluarga saya yakin keluarga saya akan diberi oleh Allah keberkahan. Anak-anak saya akan menjadi anak-anak yang penuh berkah. Harta dan usaha saya akan berkah. Dan kami diakui beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kami pun akan disegarkan oleh Allah dalam ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih
berkah, ganti yang lebih Allah ridhoi. Insya Allah Bapak Ibu, bertekad berjanjilah, kami minta kepada Ustadz Amir agar menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang gerakan apa yang sudah dibuat dalam rangka mewujudkan dan membela serta membantu Bapak Ibu dalam imannya tetap diakui oleh Allah, dan agar Bapak Ibu tetap berjuang untuk Palestina. Palestina tetap merdeka dengan kita bersama mereka atau tidak. Kalau kita bersamai mereka, kita selamat dunia akhirat dan hidup kita berkah. Tidak kita bersamai, mereka tetap akan merdeka, tapi kita penuh hujatan dan dikejar oleh Allah dengan pertanyaan, dan iman kita terancam, amal kita tidak berguna, di akhirat kita hanya penghuni neraka. Tolong pertimbangkan ini baik-baik. Mudah-mudahan seruan dan ajakan berikut ini kami minta kepada Ustadz Amir sebagai mudir daripada sedulur Bangun Negeri dapat Bapak bersamai, dan bismillah saya ikut mendaftar Ustadz. Saya ikut bersama Ustadz gitu ya. Silakan. Takbir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah titik kelima kami, dan alhamdulillah dari titik pertama sampai terakhir kemarin tadi pagi maksud kami di Akhwat Bergerak, antusias luar biasa. Bersama Buya Yahya kami sampaikan, tadi juga dijelaskan perbedaan antara infak fisabilillah dan sedekah. Infak fisabilillah ternyata belum lupa menyampaikan. Tolong buka perbandingan Bang Abid. Perbandingan. Jadi gini Pak. Untung saya dikasih ingat oleh Ustadz kita barusan. Coba lihat ini layar kita. Palestina itu membutuhkan dua jenis bantuan. Coba lihat ini. Yang pertama, bantuan kemanusiaan. Untuk makan, minum, obat-obatan, pakaian, tenda, ya, kesehatan, apapun yang terkait dengan kebutuhan manusia hidup. Ini kebutuhannya bantuan kemanusiaan. Nah, bantuan ini menurut Al-Quran dan hadis, nama bantuannya adalah sedekah. Nilai sedekah coba lihat di bawah ini. Pertama, kalau dia mau menyalurkan sedekahnya demi membantu saudaranya, imannya dapat pengakuan. Iman terendah, iman paling bawah tadi dapat pengakuan, dia orang beriman. Tapi kalau kita tidak melakukan sedekah ini untuk kemanusiaan, maka kita tidak beriman. Oke? Yang kedua, Allah pasti ganti apa yang kita keluarkan itu 10 kali lipat. Surah Al-An'am ayat 160. Kemudian, bila diniatkan sedekah bantuan kemanusiaan kita untuk Palestina, buat penyembuhan penyakit kita, ya Allah bagi sedekah untuk saudara Palestina, tapi hamba ada penyakit tumor, hamba ada penyakit asam urat akut, hamba ada penyakit kanker stadium 3, tolong sembuhkan ya Allah. Rutinkan terus sedekahnya, niatkan terus untuk kesembuhan. Kata Rasul, dawu mardhakum bisadaqat. Siapapun yang ingin kesembuhan dari Allah, Allah yang sembuhkan dia, maka lazimkanlah sedekah, pasti sembuh kata Rasul. Ya. Kemudian nilainya, siapa yang dalam sulit hidupnya bantu saudaranya yang sedang susah, Allah akan buka pertolongan dan Allah akan bantu hidupnya. Ini ya. Kemudian berikutnya, akan bisa menghalau azab dan bisa menjadi pendingin dia dalam neraka nanti kalau dia ditakdirkan naudzubillah masuk neraka. Ini nilai sedekah. Jadi sedekah, tolong dicatat Bapak Ibu, sedekah adalah harta yang dikeluarkan untuk bantuan kemanusiaan karena Allah. Untuk bantuan kemanusiaan karena Allah, dan untuk bantuan membangun sarana ibadah. Bangun masjid, sedekah. Sedekah jariah. Bangun pondok pesantren, bangun ini sarana ibadah, maka itu juga sedekah. Tapi beda Bapak Ibu, kalau infak fisabilillah beda. Di mana tak bedanya? Allah menyanjung sejadi-jadinya orang yang mengeluarkan infak fisabilillah. Apa itu infak fisabilillah? Ini dia model bantuan kedua yang diperlukan di Palestina, yaitu bantuan perjuangan. Kalau orang perang melawan penjajah itu butuh dana tidak ya? Butuh biaya tidak? Butuh. Untuk membeli ini, untuk membeli itu, untuk pakai senjata, untuk mengusir penjajah, untuk keluarga para pejuang yang ditinggalkan dan sebagainya, itu butuh dana. Nah, dana yang disalurkan untuk perjuangan disebut infak fi sabilillah. Nilainya jauh meninggalkan nilai sedekah, Pak. Satu, dia dinobatkan oleh Allah pemilik iman tertinggi. Tadi iman tertinggi apa namanya? Iman muhsinin. Yang pertama iman muslimin. Itu yang paling bawah. Yang kedua iman mu'minin. Yang ketiga iman muhsinin. Lihat di surat Ali Imran ayat 133-134, siapa yang mengeluarkan infak fisabilillah untuk perjuangan dalam keadaan ekonominya sedang lapang dan sehat, atau ketika ekonominya sedang sempit dan berat tapi dia tetap berani berinfak fisabilillah, Allah menyatakan dia pemilik iman tertinggi dan aku mencintainya. Begitu firman Allah di surat Ali Imran ayat 134. Kemudian siapa yang berinfak fisabilillah? Allah sudah berjanji di Al-Baqarah ayat 261, saya pasti ganti di dunia apa yang dia infakkan itu 700 kali lipat.
Jadi kalau Bapak berinfak 1 juta, diganti oleh Allah 700 kali lipat, berapa jadinya itu? 700 juta. Bapak berinfak fisabilillah untuk Palestina, ini infak untuk Palestina 10 juta, kalikan 700 kali lipat, 7 miliar. Yang berjanji adalah Allah. Ayatnya jelas di Al-Baqarah 261. Allah kalau sudah berjanji, Allah mungkir atau pasti Allah tepati, Bapak Ibu? Pasti Allah tepati Allah atau Allah mungkir? Pasti Allah tepati, Allah Maha Kaya. Ada saja cara bagi Allah bagaimana mengembalikan 700 kali lipat itu. Itu baru di dunia. Sementara di akhirat Allah jadikan bunganya memenuhi timbangan amal soleh kita. Berikut, orang yang berinfak fisabilillah, dia sudah dianggap melaksanakan amal puncak dalam Islam, yaitu jihad mal. Jadi amal puncak dalam Islam, Pak, bukan haji mabrur, bukan bangun masjid besar yang jemaahnya rame, tetapi ternyata berinfak untuk kepentingan perjuangan. Dia dianggap melaksanakan jihad mal. Apa yang terjadi kepada orang yang melakukan jihad mal? Di bawah ini, semua dosa yang pernah dia buat putih seluruhnya, berapapun banyaknya dia punya dosa. Kemudian orang yang bersangkutan dijamin oleh Allah wajib masuk surga. Halo jamaah, pengen masuk surga tidak? Yang pasti dan dijamin masuk surga kata Allah dalam Al-Quran, yaitu orang beriman dari hambaku dan dia berinfak untuk fisabilillah, dijamin semua dosanya, berapapun banyak dosanya putih, dan dia wajib masuk surga Allah. Dan ini bukan surga kaleng-kaleng, surga tertinggi, Pak, tanpa hisab. Di akhirat kelak masuk surganya tanpa hisab. Lalu berikutnya, kita di mata Allah terhitung sebagai salah seorang pejuang yang berjihad di Palestina. Walaupun badan kita di sini, tapi kita dianggap punya pahala dan punya amal jihad di Palestina. Berikutnya, mendapatkan pahala orang yang berjihad, dan kalau ada yang syahid di antara orang yang berjihad, kita dianggap mendapatkan pahala syuhada. Mari Bapak Ibu, setelah mendengarkan ini, bergabunglah kita di dalam kafilah yang ingin terdaftar di mata Allah sebagai orang beriman yang imannya tertinggi, dan ikut membantu perjuangan kemenangan dan kemerdekaan Palestina yang sebentar lagi terjadi, dan kita ingin mendapatkan semua janji Allah yang pasti benar-benar akan terwujud. Dan Bapak Ibu, peluang ini mungkin tidak lama lagi, Palestina merdeka, pintu ini tertutup, na'udzubillah. Silakan Ustadz Amir, tafadhol.